Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Coffee Story by Hendy. Teman-teman semuanya, di video kali ini gue pengen bikin latte. Bahan dasarnya gue pakai coklat di sini, gue nggak pakai espresso. Tapi di sini adalah konteksnya gue ingin nyoba salah satu jenis susu yang gue itu penasaran banget karena gue belum pernah frotting pakai jenis susu ini. Apakah bisa kita frotting untuk kebutuhan latte art atau enggak sama sekali? Nah, ini ini susu yang akan gue coba. Susu bubuk merek Denko. Gue penasaran banget apakah susu bubuk ini ketika kita frotting untuk kebutuhan latte art itu masih bisa dapat foamnya atau enggak sama sekali. Nah, gue akan pakainya secara manual, frotting susunya pakai secara manual, yaitu gue akan pakai French press. Nah, langsung aja tanpa panjang lebar, gue siapin dulu si coklatnya. Nah, coklatnya ini gue pakai 3 gram bubuk coklat. Ini akan gue tambahkan air sekitar 20 sampai dengan 30 gram. Oke, gua akan pakai di 30 gram. Ada sedikit tumpah-tumpah ini nggak apa-apa, tinggal dilap aja. Pastikan setiap kalian bikin latte itu selalu sediakan lap yang proper. Gua matiin dulu, gua aduk. Ingat ya, untuk coklat ini kan bubuk. Nah, dia harus dilarutkan sampai benar-benar larut. Jangan ada yang menggumpal gitu, karena nanti agak sulit untuk kita puring bersamaan dengan susu. Untuk kita campur itu kurang nggak bisa nyatu, malahan bukan kurang menyatu, bahkan memang nggak bisa nyatu gumpalan itu. Makanya harus kita pastikan gumpalan-gumpalan itu udah nggak ada lagi. Jadi pure sisanya ini liquid aja, bubuknya udah tercampur. Oke. Udah, ini gue taruh dulu di sini. Nah, gue nggak tahu. Ini jujur pertama kalinya gue cobain. Gue sebelumnya belum pernah coba, belum pernah ngulik-ngulik. Ini langsung videonya gue shoot dan kita buktikan apakah ini bisa kita frotting untuk kebutuhan latte art atau nggak sama sekali. Gue juga masih belum tahu idealnya pakai berapa gram bubuknya ini, tapi gue akan coba pakai 10 gram dulu. 10 gram atau 15 gram lah. Gue sobek ya karena nggak ada gunting. Dan ini juga nyobeknya gampang kok. Taruh di sini, gue pakai 15 gram deh. Bismillah. Susu bubuk. Ada aja, iseng kelewatan. Tapi kalau bisa sih ya bagus ya. Nih kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Wah, ternyata 10 gram aja udah banyak banget. Kayaknya gue nggak jadi pakai 15 gram. Gue akan pakai 10 gram aja. 10 gram gue rasa cukup sih. Oke, 10,3 gram. Ini supaya nggak tumpah, karena kalau gue miringin tumpah, gue taruh dulu, gue senderin. Nah, oke, sampahnya. Airnya gue akan pakai sekitar 170. Nah, airnya ini suhunya gue pakai sekitar 60 derajat Celcius. Oke, cukup. Gue matikan. Aduk dulu sedikit supaya lebih tercampur merata. Nah, dilap ketika ada yang tumpah. Sebentar, gue cari tempat dulu untuk naro si ininya. Ini gue buat naro sendok yang bekas dipakai supaya nggak terlalu berantakan. Gue taruh di sini. Dan ini juga yang bekas coklat. Gue taruh di sini dulu. Oke. Saatnya kita frotting pakai French press. Silahkan kalau mau ikutin cara yang gue pakai, silahkan. Bismillah. 1, 2, 3. Bentar banget ya. Bentar aja foamnya udah naik nih. Nah, ini gue panasin sedikit supaya jaknya agak panas. Sorry, ada yang tumpah. Sisanya kalau udah buang ke sini aja. Oke.
Kita coba ya, bismillah. Gue juga nggak tahu, ini pertama kali. Apakah ketebalan foamnya terlalu tebal ataukah bisa kita bikin latte art? Bismillah. Yuk. Bismillah. Oh, tebal ya. Oke. Cukup karena udah terlalu penuh. Jadi nggak gua selesaikan. Nah, ya sebenarnya poinnya adalah gue juga kaget ya, ternyata pakai susu bubuk Denko yang ini bisa juga di frotting untuk kebutuhan latte art. Dan kita lihat sama-sama, boleh dideketin kameranya. Nah, itu masih kontras ya, masih kontras banget dengan ketebalan foam yang cukup sih kalau menurut gua. Ini untuk latte cukup. Ya kurang lebih segini lah ketebalan foamnya. Nah, sangat mengesankan juga ternyata pakai susu bubuk bisa untuk kita frotting dijadikan latte art. Nah, cuman gue belum cobain rasanya. Sekalian deh gue cobain rasanya kayak gimana. Ini gue taruh dulu ya. Minumnya sebisa mungkin sambil duduk supaya lebih aman gitu. Gue cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin karena gue cuma pakai 10 gram, jadi rasa kopinya rasa susunya kurang kuat. Yang masih kerasa adalah rasa si coklatnya gitu. Cuman nggak apa-apa, ini kan konteksnya hanya untuk belajar dan menghilangkan rasa penasaran gue. Apakah susu bubuk itu bisa juga di frotting untuk kebutuhan latte art atau nggak sama sekali. Dan ternyata kita udah sama-sama lihat ini masih bisa gitu. Nah, silahkan teman-teman tapi dengan catatan. Kalau kalian udah punya anak dan anak kalian minum susu bubuk Denko, jangan dipakai susunya, kasihan anaknya. Atau adik kalian lagi minum susu Denko yang kayak gini, jangan dipakai sembarangan. Lebih baik kalian beli. Ini harganya cuma sekitar 3.500. Nah, gue udah pakai kurang lebih tadi ya 10 gram dan itu masih bisa. Cuman memang kalau untuk rasa lebih baik dibanyakin dari gramasi yang gue pakai tadi. Nah, intinya hilang sudah rasa penasaran gue tentang susu bubuk ini apakah bisa di frotting untuk kebutuhan latte art atau enggak. Ternyata jawabannya sama-sama kita tahu masih bisa untuk kebutuhan latte art. Nah, jadi silahkan teman-teman sekarang punya opsi yang lebih banyak lagi. Kalau biasanya pakai fresh milk udah jelas bisa, beberapa UHT bisa kayak Diamond, Greenfield itu bisa, Kin juga masih bisa, kemarin Cimory juga masih bisa. Nah, untuk susu kental manis bisa, hampir semuanya susu kental manis bisa kita frotting. Nah, untuk susu bubuk pun yang Denko ya, itu bisa. Nah, gue sih belum cobain merek yang lain, cuman kalau untuk yang ini ya udah kita buktiin sendiri dan itu masih bisa. Oke, mungkin sekian video yang bisa gue sampaikan untuk kesempatan kali ini. Teman-teman juga boleh nyoba di rumah kalau ada susu Denko, tapi ingat catatannya jangan korbankan anak atau adik dan yang lainnya, karena kasihan gitu kalau susunya kita pakai terus untuk latihan, kan kasihan juga dia, nanti beli-beli juga kan sama aja. Oke. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap jika kalian suka dengan konten video yang gue buat, silahkan untuk tekan tombol subscribe, di like videonya, dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari channel Coffee Story by Hendy. Ketika ada pertanyaan, kritik, saran untuk gue, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.